Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Sudah pada makan? Sudah. Oh iya, nanti siang kita dapat MBG ya? Iya, Ibu. Kalian bukan tidak? Iya. Oh iya. Baik, Ibu mulai saja ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Ibu panggil satu-satu saja. Esti Mariska, Hadir, Ibu. Risma Aminatul Roma, Hadir, Ibu. Dila Puspitasari. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hari ini lengkap semua, tidak ada yang izin. Ibu suka deh. Baik, untuk Ibu ingin mengulas sedikit nih terkait materi kita pada minggu lalu. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang menulis ekspresi dari sumber informasi yang valid, Ibu. Ya, benar sekali Risma. Sekarang Ibu ingin tanya nih, apa itu teks prosedur dan bagaimana cara menulis teks prosedur itu dari sumber yang valid? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Silakan, Esti. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dan tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu secara beruntun dan terperinci. Dan untuk menulis teks prosedur dari sumber yang valid, tentukan dulu topik dan tujuan yang jelas. Kumpulkan informasi yang terpercaya, lalu susun langkah-langkah secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang ringkas serta menggunakan kata kerja indikatif. Nah, benar sekali. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah ya untuk melakukan atau membuat sesuatu. Dan untuk menulis teks prosedur itu dengan sumber yang valid, kita harus menentukan topik dan tujuannya, sekaligus mengumpulkan informasi itu berdasarkan sumber yang valid. Lalu setelah itu susun dengan sistematis, runtut, dan jelas berdasarkan kata kerja apa tadi? Berarti, Bu. Ya, benar sekali. Baik, itulah antara sedikit refleksi kita terkait materi
Baik, kita langsung lanjut saja. Yang kedua itu ada tujuan instruksi. Tujuan instruksi adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah agar suatu tugas itu dapat diselesaikan dengan benar, efisien, dan aman. Instruksi juga bertujuan untuk memastikan pemahaman, standarisasi proses kerja, mengurangi resiko kesalahan, dan memfasilitasi pelatihan serta evaluasi. Jadi anak-anak, instruksi ini dibuat supaya orang itu dapat mengikuti langkah-langkah secara lebih jelas dan runtut gitu. Selain itu juga bisa dengan melakukan sesuatu itu dengan benar, efisien, dan aman, juga bisa mengurangi resiko kesalahan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Jika cukup, kita lanjut saja. Yang ketiga ada apa anak-anak? Jenis instruksi itu ada berapa? Yang pertama itu instruksi simplex. Jadi instruksi simplex ini adalah instruksi yang sederhana dan mudah diikuti. Contohnya itu adalah petunjuk memasak satu resep. Contohnya itu seperti memasak telur, itu kan lebih mudah ya. Ataupun membuat es teh seperti itu. Yang kedua itu ada instruksi kompleks. Instruksi ini adalah instruksi yang melibatkan beberapa langkah dan mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi instruksi kompleks itu adalah biasanya lebih sulit untuk diikuti karena langkah-langkahnya itu lebih banyak dan lebih rumit. Contohnya itu adalah seperti proses pengolahan data. Itu kan susah ya, Kak? Ya? Ya. Lanjut. Pak, hari ini tadi semangat Pak, sekarang enggak, ini gimana ya? Belum makan ya? Sudah kan? Aku lagi, kita nunggu FBG ya? Ini juga gak sabar, tapi kan ibu gak dapet. Ibu kan bisa mencicipi. Oh iya, terima kasih Esti. Sampel. Materi selanjutnya itu penyusunan instruksi yang efektif. Dalam membuat instruksi, baik dalam bentuk teks atau video, penting untuk menyusun informasi dengan urutan yang logis. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun instruksi yang efektif. Yang pertama itu menentukan tujuan. Jadi kalian itu harus tahu apa yang ingin dicapai dalam membuat sebuah video instruksi. Yang kedua itu mengidentifikasi audiens. Tentukan siapa target yang ingin kalian tuju dalam membuat video tersebut. Yang ketiga itu menyusun urutan proses. Susun langkah-langkah dengan sistematis dan tentunya secara berurutan. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang sederhana. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami agar lebih jelas. Berikutnya adalah memanfaatkan teknologi. Gunakan alat ataupun media seperti apa? Gadget ataupun ponsel. Yang berikutnya adalah mengedit dan merevisi. Jadi kalian itu perlu memperbaiki ataupun memeriksa kembali video yang sudah kalian buat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam video tersebut. Dan yang terakhir itu menggunakan media sosial. Zaman sekarang kan banyak sekali orang berinteraksi di dalam media sosial ya. Jadi untuk orang itu bisa tahu video kalian itu, kalian bisa mengunggahnya ke dalam platform seperti TikTok yang sekarang masih marak-maraknya dalam Gen Z gitu ya. Ibu juga Gen Z loh, umur 15 tahun. Ataupun bisa YouTube maupun Instagram. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Kita langsung lanjut saja. Silakan dibaca, Bila. Sebenarnya manfaat video instruksi. Membuat video instruksi memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, yang pertama visualisasi
disimak apalagi bagi generasi muda seperti kalian ini. Lanjut, berikutnya adalah pentingnya karya audio video. Karya audio video ini memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi karena menggabungkan elemen visual dan audio yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Media ini sangat berguna dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks, memberikan instruksi yang rinci, ataupun mengajarkan keterampilan tertentu. Menggunakan audio video ini memungkinkan penyampaian pesan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan dengan teks ataupun gambar statis saja. Jadi karya audio video ini penting anak-anak karena bisa menyampaikan informasi ini secara jelas dan menarik melalui gambar maupun suara. Selain itu juga bisa membuat penonton itu lebih mudah dalam mengingat informasi. Baik, kita langsung lanjut saja. Yang terakhir itu kesimpulan. Dalam menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi. Dengan memahami konsep instruksi, menyusun langkah-langkah dengan jelas, dan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan video yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik bagi audiens. Dengan demikian, instruksi yang disampaikan dapat diikuti dengan lebih mudah dan akurat, memberikan dampak positif dalam praktik baik dan kesadaran lingkungan. Jadi intinya instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video ini bisa membantu seseorang itu dalam memahami dan mengikuti langkah-langkah secara lebih jelas. Selain itu juga penyampaian instruksinya itu jadi lebih menarik dan bermanfaat. Baik, sekarang Ibu yang kesini anak-anak. Ibu mempunyai 2 pertanyaan ini. Setelah belajar, coba jawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, mengapa video atau audio bisa lebih efektif dibandingkan teks dalam menyampaikan instruksi kompleks? Siapa yang ingin menjawab? Ayo. Saya Bu, Silakan Isma. video atau audio bisa lebih efektif dibandingkan teks dalam menyampaikan instruksi kompleks karena penonton bisa langsung melihat dan mendengar langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi instruksi ini menjadi lebih jelas dan mudah diikuti. Ya, terima kasih Risma. Jadi video atau audio ini bisa lebih efektif dibandingkan teks karena penonton itu bisa melihat ataupun mendengar secara langsung video ataupun langkah-langkah dalam instruksi itu. Selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan instruksi kompleks agar mudah dipahami orang lain? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya Ibu. Hesti, silakan. Untuk menyampaikan instruksi kompleks agar mudah dipahami, sebaiknya langkah-langkah disusun secara utuh, dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan melengkapi contoh atau visualisasi supaya orang lain bisa mengikuti dengan lebih mudah. Ya, terima kasih Resti. Jadi cara menyampaikan instruksi kompleks itu agar mudah dipahami, kita perlu menyusun langkah-langkahnya itu secara utuh, secara jelas, dan seperti yang sudah dikatakan itu bisa disertai dengan contoh maupun gambar. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika cukup, Ibu ada satu video yang bisa kalian lihat. Ini adalah contoh instruksi kompleks dalam bentuk audio video. Jadi setelah melihat video ini, kalian tentukan kelebihan dan kelemahan dalam video ini. Bisa dilihat. Di dalam era digital saat ini, tidak hanya diberikan sebagai bisa banyak platform audio video yang digunakan untuk menonton atau melakukan sesuatu. Misalnya video tutorial
berbeda-beda ya perspektifnya bagaimana. Sekarang, adakah yang bisa menyebutkan kelebihan dari video ini? Saya Ibu, Ya, Risma. kelebihan dari video yang kami ini yang pertama itu penyajian instruksinya lengkap dan beruntun disertai gambar serta audio yang mendukung sehingga memudahkan pemahaman materi. Kemudian kualitas audio dan visual yang baik membantu menyampaikan informasi secara efektif. Kemudian yang ketiga itu contoh penerapannya jelas dengan peningkatan langkah demi langkah membuat penonton itu bisa mengikuti proses pembuatannya dengan baik. Ya. Cukup Ibu. Cukup, terima kasih Risma. Risma sudah bisa mengidentifikasi kelebihan dari video yang Ibu sudah tampilkan tadi dari segi penyampaian materi dan dari segi kualitas audio visual. Selain itu, adakah yang bisa menyebutkan kekurangan dari video yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah Ibu tontonkan? Saya Bu, Ya, Dilan. menurut saya videonya itu tidak terlalu interaktif Bu, dan videonya juga monoton. Oh ya, benar sekali Dila. Jadi terima kasih ya. Dila juga sudah bisa mengidentifikasi kekurangan dari video ini dari segi penyampaian dan dari interaksi video yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat satu teks mengenai instruksi kompleks. Sudah bisa? Ibu. Sudah? Silakan Ibu beri waktu selama 4 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ayo Esti, bisa nak? Jadi mau mulai. Ayo 1 menit lagi nak. Pertama dulu. Waktu itu terus berjalan nak. Ya. Baik, habis waktunya ya. Karena Ibu rasa waktu kita juga sudah habis, jadi Ibu mempunyai tugas rumah nih, pekerjaan rumah. Jadi di rumah kalian membuat satu video dari naskah yang sudah kalian buat hari ini, dan setelah itu kalian bisa mengunggahnya ke dalam platform. Kita tentukan saja ya. Kan media sosial itu ada banyak sekali, jadi Ibu ingin kalian itu mengupload video ke dalam platform YouTube. Moni, Videonya landscape atau Ibu? landscape nah, biar lebih enak. Baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Durasinya berapa menit ya Bu? Ada Durasinya itu maksimal 3 menit saja nah. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan menayangkan video yang sudah kalian buat dan kita akan nilai secara bersama-sama mengenai kelebihan dan kekurangannya seperti yang sudah kalian lakukan tadi ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? saya Ibu. Ya, Risma. Hari ini kita sudah belajar tentang instruksi mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, cara menyusun instruksi yang efektif hingga manfaat video instruksi. Jadi instruksi itu penting supaya orang bisa mengikuti langkah-langkah dengan jelas, melakukan tugas dengan benar dan mengurangi resiko kesalahan. Video instruksi dan karya audio video juga sangat membantu karena membuat informasi lebih mudah dipahami, menarik dan mudah diingat Bu. Ya, terima kasih Risma sudah membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian instruksi. Instruksi itu adalah sebuah langkah-langkah yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Selain itu tadi kita juga sudah belajar mengenai tujuannya. Tujuannya itu agar membuat penonton itu benar melakukan sesuatu dan mengurangi resiko kesalahan. Selain itu juga kita tadi belajar menyusun
Izin memperkenalkan diri, saya Isti Mariska dengan NPM 2313041014. Di sini saya sebagai OL dari Saudari Vina Cahaya Sapitri. Saudari Vina dalam komponen pertama yaitu komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Saudari Vina telah menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat. Saudari Vina telah memberikan acuan. Saudari Vina telah memindahkan giliran pertanyaan. Kemudian Saudari Vina memberikan waktu berpikir. Saudari Vina memberikan tuntutan. Saudari Vina memusatkan perhatian. Saudari Vina menyebarkan pertanyaan. Kemudian komponen yang kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Saudari Vina membuat perubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. Saudari Vina mengubah pengaturan urutan pertanyaan. Saudari Vina tidak menggunakan pertanyaan pelacak. Saudari Vina meningkatkan terjadinya interaksi. Kemudian komponen yang ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari. Saudari Vina mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Saudari Vina tidak menjawab pertanyaan sendiri. Saudari Vina tidak menunjuk dulu sebelum bertanya. Saudari Vina mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Saudari Vina mengajukan pertanyaan ganda. Sekian, terima kasih.